semuanya, perkenalkan nama saya Filania Disma Suri Martin. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban. Hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian dari akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban dan memudahkan pengendalian atas hasil dan biaya yang menjadi tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Menurut akuntansi pertanggungjawaban tradisional, untuk mengendalikan biaya, individu dalam perusahaan yang berwenang mengendalikan suatu aktivitas harus bertanggung jawab terhadap sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas tersebut. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan sumber daya organisasi digunakan secara tidak efisien, maka penyebabnya harus diinvestigasi. Jika dianggap perlu, dapat dilakukan pula tindakan koreksi untuk mencegah terjadinya hal yang sama di masa yang akan mendatang. Saya akan menjelaskan terkait dengan struktur organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang berdasarkan struktur organisasi perusahaan. Penyusunan struktur organisasi tergantung pada pendekatan yang digunakan perusahaan dalam mengelompokkan aktivitas. Maksudnya adalah perusahaan menyusun struktur organisasi tergantung pada metode yang mereka gunakan untuk mengelompokkan aktivitas bisnis mereka. Metode ini akan berbeda dengan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, tergantung pada strategi dan kebutuhan spesifik perusahaan tersebut. Aktivitas organisasi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional, yang kedua, produk, dan yang ketiga, geografis. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional mengelompokkan aktivitas perusahaan berdasarkan fungsi-fungsi pokok perusahaan, antara lain fungsi produksi, yang kedua fungsi pemasaran, yang ketiga fungsi personal, dan yang keempat fungsi keuangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan produksi mengelompokkan aktivitas perusahaan berdasarkan produk atau kelompok produk yang dihasilkan perusahaan. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab fungsional digabungkan menurut produk atau kelompok produk dan tanggung jawab ditentukan atas dasar produk. Manfaat utama pendekatan produk adalah koordinasi yang lebih efektif terhadap semua aktivitas yang terkait dengan produk atau kelompok produk tertentu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan geografis. Pendekatan geografis ini disebut juga sebagai pendekatan regional. Pendekatan ini mengelompokkan aktivitas dan menentukan tanggung jawab berdasarkan wilayah geografis. Tanggung jawab manajer mencakup semua fungsi dan produk dalam wilayah geografis tertentu. Manfaat utama pengelompokan ini terletak pada koordinasi yang lebih baik dari semua aktivitas dalam wilayah geografis tertentu. Pandangan tradisional berpandang bahwa perusahaan yang ingin memiliki sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif, maka pengorganisasian harus dilakukan dengan cara yang mendukung adanya pengendalian operasional. Apabila struktur organisasi perusahaan tidak memiliki karakteristik tersebut, sistem akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat memperbaiki pengendalian. Berikut ini adalah karakteristik penting organisasi yang mendukung pengendalian operasional. Yang pertama, tidak terjadi tumpang tindih dalam pembenaan tanggung jawab. Yang kedua, setiap manajer memahami tanggung jawab yang dijelaskan. Yang ketiga, individu yang diberi tanggung jawab harus memiliki kewenangan yang memadai. Karakteristik organisasi paling penting yang dapat mendukung pengendalian operasional adalah tidak terjadi tumpang tindih mengenai batas tanggung jawab. Tidak boleh ada lebih dari satu manajer yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sama. Jika prinsip itu dilanggar, akan kerancuan, konflik, dan inefisiensi. Karakteristik organisasi paling penting yang dapat mendukung pengendalian operasional adalah tidak terjadi tumpang tindih mengenai batas tanggung jawab. Tidak boleh ada lebih dari satu manajer yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sama. Jika prinsip itu dilanggar, akan terjadi kerancuan, konflik, dan inefisiensi. Salah satu manajer dapat mengabaikan suatu pekerjaan dengan anggapan manajer lain sudah melaksanakan pekerjaan tersebut. Jika manajer yang lain memiliki anggapan yang sama, tidak akan ada pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk menghindari masalah ini, semacam ini, harus diputuskan bahwa cukup satu orang saja manajer yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas. Selain itu, perusahaan juga lebih mudah dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap efisiensi suatu aktivitas. Prinsip di atas dapat memungkinkan manajer mendelegasikan wewenangnya. Manajer juga dapat dituntut untuk bekerja sama dalam tim
dan antar unit organisasi. Manajer yang bertanggung jawab terhadap beberapa aktivitas dapat mendelegasikan pekerjaan terkait aktivitas tertentu kepada bawahannya. Kemudian, manajer harus mengkoordinasi usaha-usaha bawahannya agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan setiap organisasi tersebut adalah pendelegasian atau delegator. Halo, perkenalkan nama saya Priska Blanjana Nere. Sekarang saya akan membawakan materi tentang keterkaitan struktur organisasi dan pelaporan pertanggungjawaban. Contoh pelaporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan setiap pendekatan untuk mengelompokkan aktivitas, organisasi, fungsi, produk, dan geografis. Bagan organisasi untuk setiap pendekatan menunjukkan pengaturan aktivitas dan laporan biaya digunakan untuk memberi contoh informasi yang dimasukkan ke dalam laporan di setiap tingkat pertanggungjawaban. Secara umum, semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban akan semakin ringkas laporannya. Sebagai contoh, laporan kepada Direktur Utama menyajikan biaya yang terjadi di kantornya dan biaya yang terjadi di setiap divisi yang melapor langsung kepadanya. Direktur Utama akan mengajukan pertanyaan mengenai biaya divisi tertentu kepada Direktur yang bertanggung jawab terhadap divisi tersebut. Tingkat pertanggungjawaban harus ditentukan dengan baik dan konsisten semua tingkat. Tingkat pertanggungjawaban dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap semua operasi tingkat. Yang kedua adalah Direktur Utama yang masing-masing membawahi sebuah divisi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Yang ketiga adalah manajer pabrik yang masing-masing membawahi sebuah pabrik dalam divisi tertentu dan bertanggung jawab kepada direktur di atasnya. Yang keempat adalah kepala departemen yang masing-masing membawahi suatu departemen dalam sebuah pabrik dan bertanggung jawab kepada manajer pabrik. Struktur tersebut dapat diteruskan hingga tingkat paling rendah, misalnya pusat biaya dalam sebuah departemen. Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal tergantung kebutuhan perusahaan. Jika terdapat banyak divisi dan pabrik, perlu digunakan sistem akun yang seragam sehingga klasifikasi biaya suatu unit dapat dibandingkan dengan unit lainnya. Perusahaan dapat masukkan biaya terkendali saja atau semua biaya tak terkendali ke dalam laporan. Oleh karena itu, pemuatan berbagai biaya ke dalam laporan antar perusahaan sangat bervariasi. Yang berikut pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional menggunakan 3 divisi, yaitu yang pertama divisi produksi, divisi pemasaran, dan divisi keuangan. Pada praktik dalam perusahaan, jumlah divisi bisa lebih banyak, tetapi prinsipnya sama. Biaya operasi yang terjadi pada semua divisi perusahaan termuat dalam laporan yang dibuat oleh Direktur Utama. Informasi pertama disajikan dalam laporan tersebut dalam biaya yang terjadi di kantor Direktur Utama sebesar 200 juta, termasuk dalam gaji Direktur Utama dalam berbagai biaya administrasi. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Wunu. Saya akan membawakan materi tentang penentuan pihak yang mengendalikan biaya dan pertanggungjawaban terhadap biaya overhead. Yang pertama, penentuan pihak yang mengendalikan biaya. Sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif harus memisahkan biaya terkendali dan biaya yang tidak terkendali. Menurut pandangan tradisional, asumsi dasar akuntansi pertanggungjawaban adalah individu yang berwenang mengendalikan aktivitas harus bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas tersebut. Untuk mencapai tujuan itu, sistem akuntansi harus memfasilitasi pencatatan biaya yang terjadi menurut unit-unit dalam operasi perusahaan dan mengidentifikasi biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer suatu unit operasi. Apabila suatu biaya dapat ditelusuri dan dibebankan langsung ke departemen atau unit organisasi lain dan jumlahnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas departemen, maka biaya tersebut dimaksud atau termaksud biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer departemen. Biaya semacam ini disebut biaya variabel
karena jumlah totalnya berubah menurut perubahan aktivitas. Jika biaya variabel bisa dikendalikan oleh manajer, maka biaya tetap umumnya sulit dikendalikan oleh manajer operasi. Biaya tetap tidak berubah meski terjadi perubahan aktivitas dalam suatu periode. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap biaya overhead. Banyak unsur overhead yang dapat dibebankan secara langsung ke suatu departemen dan menjadi tanggung jawab langsung kepala departemen. Unsur overhead lainnya harus dialokasikan atau didistribusikan dalam rangka menghitung tarif pembebanan overhead pabrik ke semua produk yang disajikan atau dihasilkan dalam suatu periode. Untuk tujuan akuntansi pertanggungjawaban, biaya hanya perlu dialokasikan apabila manajer departemen menerima alokasi dapat mengendalikan biaya yang dialokasikan. Namun, pembebanan tanggung jawabnya sebagian besar tergantung pada metode akumulasi dan alokasi biaya yang digunakan perusahaan. Tanggung jawab terhadap biaya overhead. Pada beberapa perusahaan, sistem akuntansi mendistribusikan biaya departemen pester jasa kepada departemen pemakaian jasa berdasarkan jam pelayanan, jam pemakaian, dan karena aktivitas lainnya. Distribusi dapat dipandang sebagai pembelian departemen pemakaian jasa dan penjualan bagi departemen pemberi jasa. Distribusi ke departemen pemakai berdasarkan tarif penagihan, tarif jam terjual, tarif pembebanan, dan tarif transfer. Metode tersebut berdasarkan analisis bahwa departemen pemakai membeli jasa dari departemen pemberi jasa dan cara yang sama seperti ketika membeli bahan dan perlengkapan dan pemaksok keluar. Perbandingan biaya pertama kali dilakukan di departemen jasa, di mana tempat biaya pertama kali diakumulasi. Perbandingan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dan biaya yang dibebankan oleh departemen jasa ke departemen pemakai jasa. Laporan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban melibatkan semua manajer pusat pertanggungjawaban. Bagian akuntansi perusahaan berperan dalam memberikan bantuan teknis berupa penyajian laporan harian, mingguan, serta bulanan. Laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi pertanggungjawaban. Menurut pandangan tradisional, laporan pertanggungjawaban memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama adalah motivasi individu yang bertujuan untuk mencapai kinerja yang tinggi dengan melaporkan efisiensi dan inefisiensi kepada manajer pusat pertanggungjawaban dan atasannya. Dan tujuan yang kedua adalah memberikan informasi yang dapat membantu manajer pusat pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi inefisiensi sehingga mereka dapat mengendalikan biaya menjadi lebih efisien. Laporan pertanggungjawaban sendiri adalah laporan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan. Manajer memiliki wewenang untuk mengendalikan aktivitas, harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Laporan pertanggungjawaban dibuat secara periodik. Laporan tersebut akan disampaikan kepada manajer pusat pertanggungjawaban dan manajer di atasnya. Salah satu kegunaan laporan adalah untuk mengevaluasi kinerja. Apabila sistem dirancang dengan baik, maka akuntabilitas memberikan informasi yang besar bagi masyarakat untuk bekerja secara efisien. Serta, begitu pula sebaliknya, pengawasan yang ketat tidak menjamin ditemukannya semua inefisiensi yang terjadi. Ketidakadaan laporan pertanggungjawaban dapat melibatkan pengaruh ekonomi inefisiensi yang ditemukan tidak sepenuhnya dipahami. Manajer mungkin tidak mengambil tindakan koreksi karena mengira inefisiensi tidak terlalu berpengaruh. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya memperlihatkan adanya inefisiensi, tetapi juga menunjukkan signifikannya. Yang berikut adalah karakteristik laporan pertanggungjawaban. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, laporan pertanggungjawaban harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Terdapat 6 karakteristik laporan pertanggungjawaban, yaitu yang pertama adalah laporan harus sesuai dengan struktur organisasi, yaitu laporan harus ditujukan terutama kepada individu yang bertanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas yang dicakup dalam laporan. Karakteristik yang kedua,
yaitu laporan harus konsisten, bentuk dan isinya setiap diterbitkan, yaitu perubahan hanya dilakukan untuk alasan yang baik dan disertai penjelasan kepada pemakainya. Yang ketiga, laporan harus tepat waktu. Meski sebagian besar inefisiensi yang diungkapkan sudah banyak diketahui manajer sebelum laporan diterbitkan, tetapi sebagian kecil diantaranya mungkin belum diketahui. Karakteristik yang keempat, yaitu laporan harus diterbitkan secara teratur. Keteraturan pelaporan meningkatkan kegunaannya. Manajer harus tahu kapan laporan akan disusun dan tersedia sehingga mereka dapat merencanakan dan mengendalikan aktivitasnya secara efisien. Karakteristik yang kelima, yaitu laporan harus mudah dipahami. Laporan sering membuat teknologi akuntansi yang sulit dipahami oleh manajer yang pengetahuan akuntansinya kurang. Akibatnya, informasi penting bisa salah dimengerti atau tidak dapat dikomunikasikan dengan baik. Istilah akuntansi harus dijelaskan atau dimodifikasi agar mudah dipahami oleh pengguna. Karakteristik yang keenam, yaitu laporan membuat perincian yang memadai, tetapi tidak berlebihan. Jumlah dan jenis perincian tergantung pada tingkat manajemen yang menerima laporan. Umumnya laporan untuk manajer puncak berisi informasi yang lebih ringkas dibanding laporan untuk manajer operasi. Karakteristik yang ketujuh, yaitu laporan harus menyajikan data perbandingan atau membandingkan anggaran atau standar yang sudah ditentukan dengan hasil yang sesungguhnya, yaitu penyimpangan yang signifikan harus ditonjolkan sehingga manajer pusat pertanggungjawaban dapat mengidentifikasi masalah tersebut dengan cepat. Yang kedelapan, laporan harus analitik. Akuntan harus mengenali sifat aktivitas bisnis setiap unit organisasi agar dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi setiap manajer yang bertanggung jawab. Dan yang kesembilan adalah laporan untuk manajer operasi atau menyajikan informasi mengenai unit fisik sekaligus jumlah rupiahnya, yaitu apabila terjadi perubahan harga, manajer akan kesulitan melakukan perbandingan antara waktu jika hanya menggunakan ukuran keuangan saja. Yang berikut ilustrasi laporan pertanggungjawaban. Pada slide ini teman-teman bisa lihat pada paraga 5.4. Salah satu syarat untuk mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang baik adalah struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi perusahaan biasanya disajikan dalam sebuah bagan organisasi. Dalam proses perancangan sistem akuntansi pertanggungjawaban perusahaan sering menemukan kelemahan struktur organisasinya. Langkah berikutnya adalah membuat daftar akun yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Daftar akun yang dibuat berdasarkan pertanggungjawaban dan bukan berdasarkan produk atau jenis biayanya. Jika dilihat pada bagan, tingkat 1 adalah direktur utama. Direktur utama merupakan manajer puncak di perusahaan tersebut. Direktur utama memiliki sejumlah staf yang membantunya, tetapi tidak dimasukkan ke dalam bagan. Tingkat 2 yaitu adalah direktur. Perusahaan mempunyai 3 direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan fungsi pemasaran, produksi, dan keuangan. Terdapat sejumlah staf yang akan membantu kerja direktur tetapi tidak dimasukkan ke dalam bagan. Tingkat yang ketiga adalah pabrik. Perusahaan memiliki 4 buah pabrik yaitu pabrik A, B, C, dan D. Setiap pabrik berlokasi dalam radius 20 km dari kantor pusat. Kantor pusat perusahaan berlokasi di pabrik C. Tingkat yang keempat adalah departemen. Setiap pabrik terdapat 3 departemen produksi yaitu pengolahan, perakitan, dan penyelesaian. Selain itu perusahaan juga memiliki departemen jasa seperti rekayasa dan pembelian. Yang berikutnya teman-teman bisa lihat pada paraga 5.5 yaitu laporan pertanggungjawaban Maret tahun 2012. Pada tingkat yang pertama terdapat direktur utama, yaitu dalam laporan direktur utama, biaya yang terjadi di kantor utama untuk disajikan paling awal. Kemudian, biaya yang dikeluarkan oleh setiap bawahan direktur utama. Jumlahnya diambil dari laporan bidang fungsional yang menjadi tanggung jawab masing-masing direktur. Jumlah biaya untuk direktur sampai produksi seperti yang dijelaskan di atas juga dimasukkan ke dalam laporan direktur utama. Biaya yang dianggarkan untuk semua operasi perusahaan sebesar Rp365 juta dan realisasinya sebesar Rp365.800.000. Hal tersebut menimbulkan penyimpangan kerugian sebesar Rp800.000.
Tingkat 2 yaitu direktur atau produksi. Dalam laporan ini biaya kantor direktur produksi disajikan paling awal, disusun biaya yang terjadi pada setiap pabrik yang menjadi tanggung jawab direktur produksi. Jumlahnya diambil dari laporan yang dibuat oleh manajer pabrik yang bertanggung jawab kepada direktur produksi. Jumlah biaya pabrik C seperti yang dijelaskan di atas dicantumkan dalam laporan direktur produksi. Biaya yang dianggarkan baik untuk pabrik maupun kantor direktur adalah 165 juta rupiah dan yang terrealisasi sebesar 164 juta 800 ribu rupiah. Hal tersebut menimbulkan penyimpangan yang menguntungkan sebesar 200 ribu rupiah. Tingkat yang ketiga yaitu manajer pabrik atau pabrik C. Di dalam laporan, biaya kantor manajer pabrik disajikan paling awal, diusul biaya yang dikeluarkan oleh 3 departemen. Jumlah tersebut diambil dari laporan yang disusun oleh departemen yang menjadi tanggung jawab manajer pabrik. Jumlah anggaran dan realisasi untuk departemen perakitan juga dicantumkan dalam laporan manajer pabrik. Biaya yang dianggarkan untuk pabrik sebesar 70 juta rupiah dan yang terrealisasi sebesar 71 juta 300 ribu rupiah, sehingga menimbulkan penyimpangan kerugian sebesar 1 juta 300 ribu rupiah. Tingkat yang keempat adalah kepala departemen perakitan. Biaya yang disajikan dalam laporan dapat dikendalikan secara langsung oleh kepala departemen. Bahan baku dan tenaga kerja langsung dibebankan ke departemen perakitan pada biaya standar. Penyimpangan harga bahan baku dibebankan kepada departemen pembelian. 3 penyimpangan lainnya yaitu penyimpangan kualitas pemakaian bahan, efisiensi tenaga kerja langsung, dan tarif upah tenaga kerja langsung menjadi tanggung jawab kepala departemen perakitan. Biaya dianggarkan untuk departemen tersebut adalah sebesar 15 juta rupiah, yang terrealisasi sebesar 15 juta 400 ribu rupiah untuk bulan Maret tahun 2012. Hal tersebut menimbulkan penyimpangan kerugian sebesar 400 ribu rupiah. Dan materi yang terakhir yaitu review struktur laporan. Sistem pelaporan harus disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat memberikan informasi yang diperlukan sesuai tingkat manajemen. Laporan harus menonjolkan pengecualian sehingga cepat mendapatkan perhatian dari manajer yang bertanggung jawab tanpa perlu mencari dan membaca secara ekstensif. Jumlah laporan yang diterbitkan dan diserahkan kepada manajer perlu dievaluasi secara teratur. Seringkali sistem pelaporan menjadi kacau akibat adanya informasi yang ketinggalan, terperinci dan terlalu banyak dengan mengabaikan biaya untuk menyiapkan atau kelayakannya. Tidak ada sistem pelaporan yang sempurna sehingga harus disajikan secara terus-menerus agar sesuai dengan perubahan sifat bisnis dan kebutuhan manajemen. Analisis penyimpanan dan anggaran fleksibel. Tujuan utama akuntansi pertanggungjawaban adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya didasarkan pada perbandingan biaya sesungguhnya dengan biaya dianggarkan, menghubungkan apa yang terjadi dengan apa yang direncanakan seharusnya terjadi. Anggaran didasarkan pada asumsi kondisi dan hasil yang direncanakan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan anggaran statis atau anggaran fleksibel. Jika aktivitas perusahaan dapat diestimasi secara akurat, anggaran statistik dan biaya sesungguhnya dapat dibandingkan dengan tepat untuk tujuan pengendalian. Sayangnya, tidak ada situasi yang dapat diprediksi sepenuhnya jika volume sesungguhnya berbeda dengan yang direncanakan. Perbandingan hasil-hasil sesungguhnya dengan anggaran statis akan menyesatkan. Sebagai contoh, Departemen Perakitan PT Panorama menganggarkan overhead sebesar 10 juta untuk memproduksi 1000 unit produk. Tetapi yang sesungguhnya diproduksi adalah 1.100 unit dan biaya overhead sesungguhnya sebesar 10.500.000 rupiah. Perbandingan antara overhead dianggarkan dengan overhead sesungguhnya menunjukkan biaya sesungguhnya lebih besar 500.000 dari yang dianggarkan. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa produksi sesungguhnya melebihi yang direncanakan sebanyak 100 unit. Oleh karena overhead dianggarkan dan sesungguhnya terdiri atas komponen tetap dan variabel, maka menjadi tidak jelas apakah perbedaan sebesar 500.000 merupakan akibat dari penggunaan sumber daya perusahaan yang efisien atau tidak efisien.
Efisiensi biaya dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya dianggarkan pada volume sesungguhnya. Anggaran fleksibel mengukur jumlah biaya yang seharusnya pada satu set kondisi tertentu. Anggaran yang disesuaikan dengan volume sesungguhnya. Penyusunan anggaran fleksibel. Sebelum anggaran fleksibel disusun, suatu formula harus dirumuskan untuk setiap jenis biaya dalam setiap departemen atau pusat biaya. Perumusan formula dilakukan dengan menggunakan salah satu teknik analisis biaya. Setiap formula menunjukkan jumlah biaya tetap dan atau tarif biaya variabel untuk setiap jenis biaya. Bagian variabel dari formula merupakan tarif biaya untuk setiap satu ukuran aktivitas seperti jam kerja, jam mesin, dan unit produksi. Jumlah tetap dan tarif variabel selalu konstan dalam kisaran aktivitas relevan. Setelah tingkat aktivitas sesungguhnya dalam satu periode diketahui, yaitu akhir periode, kemudian formula tersebut digunakan untuk menghitung biaya dianggarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya dicapai pada periode itu. Anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas sesungguhnya disebut anggaran fleksibel atau flexible budget. Biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya dapat digunakan untuk menghitung penyimpanan pengeluaran dan kapasitas menganggur. Penyimpanan tersebut berguna untuk mengevaluasi kinerja departemen atau pusat biaya. Penyimpangan pengeluaran adalah perbedaan antara biaya sesungguhnya dengan biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya. Penyimpanan pengeluaran dihitung dengan rumus sebagai berikut. Penyimpangan pengeluaran sama dengan biaya sesungguhnya dikurangi biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya. Biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya didapat dengan tarif tetap dikali tingkat aktivitas dianggarkan dijumlahkan dengan tarif variabel dikali tingkat aktivitas sesungguhnya. Jika biaya dianggarkan merupakan taksiran wajar mengenai jumlah yang seharusnya terjadi pada aktivitas yang sesungguhnya, maka penyimpangan pengeluaran dapat digunakan sebagai ukuran efisiensi. Penyimpangan pengeluaran dipicu oleh perbedaan harga dan kuantitas berbagai unsur biaya antara yang dianggarkan dengan yang sesungguhnya. Penyimpanan kapasitas menganggur merupakan perbedaan antara biaya dianggarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya dengan biaya yang dibebankan ke produk yang dihasilkan selama satu periode. Penyimpanan kapasitas menganggur merupakan anggaran overhead pabrik tetap yang kurang atau lebih dibebankan. Penyimpanan kapasitas menganggur dihitung dengan rumus yang ada pada slide. Penyimpangan kapasitas menganggur merupakan ukuran pemanfaatan kapasitas akibat perbedaan antara tingkat kapasitas yang digunakan untuk menghitung tarif overhead di muka atau tarif penagihan dengan tingkat aktivitas yang sesungguhnya selama satu periode. Berikut contoh perhitungan penyimpangan pengeluaran dan kapasitas menganggur. Misalkan, overhead dianggarkan oleh Departemen Perakitan PT Panorama. Kita bisa lihat pada contoh sebelumnya. Pada tahun 2012 sebesar 10 juta, terdiri atas biaya tetap sebesar 6 juta dan biaya variabel sebesar 4 juta. Jumlah biaya variabel dihitung dengan cara mengalihkan tarif variabel sebesar 4.000 per unit dengan produksi yang direncanakan sebanyak 1.000 unit. Tarif overhead pada periode itu adalah 10.000 per unit. Overhead dianggarkan 10 juta, per unit dianggarkan 1.000 unit. Overhead pabrik dibebankan ke produksi selama satu periode adalah 11 juta. Tarif 10.000 dikali unit yang sesungguhnya diproduksi 1.100. Oleh karena biaya overhead sesungguhnya sebesar Rp10.500.000, maka overhead lebih dibebankan sebesar Rp500.000. Overhead sesungguhnya Rp10.500.000, overhead dibebankan 11 juta. Overhead lebih dibebankan dapat dikelompokkan menjadi penyimpangan pengeluaran dan kapasitas menganggur sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menghitung penyimpangan pengeluaran overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp10.500.000. Overhead dianggarkan pada unit yang sesungguhnya diproduksi. Kita akan mencari overhead variabel dengan cara tarif 4.000 dikalikan 1.100 unit sesungguhnya. Totalnya Rp4.400.000 dan overhead tetap totalnya 6 juta. Maka untuk mendapatkan total penyimpangan pengeluaran, kita mengurangkan overhead pabrik sesungguhnya
dikurangi dengan total dari overhead variabel dan overhead tetap. Hasilnya, penyimpangan pengeluaran sama dengan Rp100.000. Ini merupakan penyimpangan yang merugikan. Yang kedua, kita akan menghitung penyimpangan kapasitas menganggur overhead yang dianggarkan pada unit yang sesungguhnya diproduksi dari perhitungan di atas. Totalnya adalah Rp10.400.000 pabrik dibebankan dihitung dengan tarif Rp10.000 dikali 1.100 unit sesungguhnya. Totalnya Rp11.000.000. Total dari penyimpangan kapasitas menganggur adalah Rp10.400.000 dikurangi Rp11 juta sama dengan Rp600.000. Ini adalah penyimpangan yang menguntungkan. Maka total perhitungan penyimpangan yaitu penyimpangan pengeluaran totalnya 100.000 dikurang dengan penyimpangan kapasitas menganggur 600.000. Maka hasilnya overhead pabrik lebih dibebankan Rp500.000. Ini merupakan penyimpangan yang menguntungkan. Ya, baik, kali ini saya akan membahas penyusunan laporan penyimpangan. Penyimpangan dihitung dengan membandingkan overhead dianggarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya berdasarkan anggaran fleksibel, overhead sesungguhnya, dan overhead dibebankan. Anggaran dapat memberikan laporan yang terperinci kepada manajer operasi. Penyimpangan pengeluaran dihitung untuk setiap unsur overhead dengan cara mengurangkan biaya dianggarkan ke biaya sesungguhnya. Oleh karena itu, penyimpangan kapasitas menganggur merupakan ukuran pemanfaatan kapasitas departemen. Maka hanya perlu dihitung satu penyimpangan saja dengan cara mengurangkan overhead dibebankan ke overhead dianggarkan. Jumlah penyimpangan pengeluaran ditambah jumlah penyimpangan kapasitas menganggur sama dengan jumlah overhead pabrik lebih atau kurang dibebankan selama satu periode. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dari gambar di atas, jika laporan pertanggungjawaban akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan mengendalikan biaya, maka jumlah biaya setiap unsur yang dilaporkan harus berkorelasi erat dengan ukuran aktivitas yang digunakan untuk menyusun anggaran fleksibel. Jika tidak, maka anggaran yang digunakan sebagai perbandingan biaya sesungguhnya tidak dapat dibandingkan dan penyimpangan biaya yang dilaporkan menjadi tidak bermakna. Korelasi yang tinggi biasanya terjadi jika digunakan banyak ukuran aktivitas. Perkenalkan, nama saya Angelina Marcia Seran. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pertanggungjawaban pendekatan alternatif. Baik, pada era 1980-an, banyak perusahaan mulai mempertanyakan filosofi manajemen tradisional dan cara melakukan bisnis. Penurunan pangsa pasar dan peningkatan persaingan dari luar negeri telah mendorong perusahaan melakukan pengkajian slang praktis bisnis yang sudah diterapkan dan mulai bereksperimen dengan pendekatan alternatif. Kompleksitas pemanufakturan modern dan juga kebutuhan akan perbaikan berkelanjutan mendorong perusahaan untuk menggalakkan kerjasama dan kerja tim. Akibatnya penerapan manajemen beberapa perusahaan mulai bergeser dari gaya orokratis berpindah ke gaya partisipatif. Pindaan gaya manajemen partisipatif, karyawan dan manajer memiliki pertanggungjawaban yang sama sebagai anggota tim. Manajer bertugas sebagai fasilitator atau pelatih, bukan sebagai direktur. Pelaksanaan bisnis dipandang sebagai usaha tim. Pergeseran penekanan dari kinerja individual menjadi kinerja tim menimbulkan pertanyaan mengenai kegunaan akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja manajer. Kritik terhadap kegunaan akuntansi pertanggungjawaban dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama berhubungan dengan perilaku di fungsional manajer yang dievaluasi atas dasar kinerja yang dilaporkan oleh sistem tersebut. Yang kedua, berhubungan dengan kegunaan data yang dihasilkan oleh sistem bagi manajer. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang perilaku di fungsional manajer.
Akuntansi pertanggungjawaban tradisional membebankan tanggung jawab inefisiensi kepada individu dan penyimpangan anggaran dipandang sebagai ukuran inefisiensi. Manajer mengendalikan aktivitas yang menimbulkan biaya sehingga penyimpangan yang terjadi dibebankan kepada manajer, bukan kepada proses bisnis penyebab terjadinya penyimpangan. Individulah yang dievaluasi, bukan proses bisnisnya, sehingga individu akan cenderung melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan atau menghilangkan penyimpangan. Hal tersebut dapat menimbulkan perilaku disfungsional, yaitu yang pertama, manajer cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri, dan yang kedua, manajer memusatkan perhatian pada pencapaian anggaran. Ketiga, manajer memusatkan perhatian pada target jangka pendek, dan keempat, manajer yang pandai memanipulasi akan sukses. Manajer cenderung mengambil tindakan yang baik untuk kepentingan sendiri dan sedikit mengabaikan kepentingan yang baik untuk perusahaan secara keseluruhan. Manajer berusaha melakukan praktik untuk menjamin evaluasi kinerja yang bagus, meskipun praktik tersebut merusak kebaikan perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, meningkatkan persediaan pada tingkat yang melebihi jumlah yang diperlukan sebagai peningkatan persediaan pada tingkat yang terlebih jumlah yang diperlukan sebagai cadangan kemungkinan memberhentikan kerja atau kerusakan mesin karyawan sakit, penggantian karyawan, dan lain-lain, dan penurunan kualitas output dalam upaya meminimalkan biaya atau menghasilkan kualitas yang lebih banyak. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi terhadap individu cenderung mendorong tindakan yang mementingkan diri sendiri, bukan kerja tim. Manajer lebih memusatkan perhatian pada pencapaian anggaran, bukan pada kinerja terbaik yang dapat dicapainya. Penggunaan anggaran sebagai dasar penilaian kinerja cenderung menghambat perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, kegunaan informasi bagi manajer. Menurut akuntansi pertanggungjawaban tradisional, biaya yang terjadi untuk menjalankan aktivitas bisnis harus dilaporkan kepada manajer yang mengendalikan aktivitas bisnis. Penyimpangan dilaporkan dengan tujuan untuk yang pertama, menjaga agar manajer bertanggung jawab terhadap terjadinya biaya. Dan yang kedua, memberikan informasi yang berguna bagi manajer pusat pertanggungjawaban dalam upaya mengendalikan aktivitas bisnis menjadi lebih efisien. Namun, ada masalah yang timbul dalam penentuan pihak yang sesungguhnya. Mengendalikan berbagai unsur biaya sudah dibahas di bagian sebelumnya. Meskipun biaya terkendali dapat dipisahkan dari biaya tidak terkendali, laporan pertanggungjawaban tetap memiliki keterbatasan dalam membantu manajer pusat pertanggungjawaban mengendalikan biaya masalah tersebut. Antara lain, penggunaan ukuran aktivitas berdasarkan volume. Yang kedua, laporan yang terlalu ringkas. Yang ketiga, data bersifat keuangan. Dan yang keempat, laporan tersedia tidak tepat waktu. Sebagian besar dari masalah tersebut terjadi karena sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dirancang dengan buruk dan upaya untuk menggunakan laporan pertanggungjawaban sebagai satu-satunya mekanisme pengendalian biaya. Masalah yang pertama dapat dikurangi secara efektif dengan menerapkan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas dan perancangan akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Aktivitas harus dianalisis dengan cermat untuk menentukan apakah merupakan pemicu biaya atau biaya yang dipicu. Analisis korelasi harus digunakan untuk menentukan hubungan antara biaya dan aktivitas. Penerapan perhitungan biaya berbasis aktivitas tidak hanya memperbaiki perhitungan biaya produk, tetapi juga memberikan dasar yang lebih baik untuk menghitung biaya yang dianggarkan dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban. Perhitungan biaya berbasis aktivitas tidak hanya memperbaiki kualitas data pengendalian, tetapi juga memusatkan perhatian pada pengendalian aktivitas bisnis daripada individu. 3 masalah terakhir sulit untuk diatasi dengan sistem akuntansi. Yang pertama, jika data yang dilaporkan kepada manajer dibuat kurang ringkas, volume data yang dilaporkan menjadi terlalu banyak dan tidak jelas apakah informasi yang terperinci akan memperbaiki pengendalian.
Data keuangan bermanfaat, tetapi data jenis lain mungkin lebih berguna, dan ada batasan mengenai jumlah data yang dapat digunakan secara efisien. Akuntan harus bekerja sama dengan pemakai sistem pelaporan untuk menentukan apakah yang dibutuhkan dan diinginkan pemakai. Yang kedua, meskipun sistem akuntansi dirancang untuk menangkap dan meringkas pengaruh ekonomi aktivitas bisnis, sistem tersebut juga dapat dirancang untuk mengumpulkan dan melaporkan data non-keuangan, seperti perubahan kuantitas persediaan, tingkat kerusakan, dan pemanfaatan jam mesin. Jenis data semacam itu lebih efektif